kita ya, sejarah gereja. Sampai di mana kemarin? Misi? Udah? Misi Katolik udah? Pengaruh kolonialisme udah? Ya memang akan, ya itu misi Katolik di awal Maluku kali. Pengaruh kolonialisme udah? Ini sejarah gereja di Nusantara udah? Ini? Lalu sampai sini? Ini udah? Yang ini? Ini kan? Ini belum? Ini? Belum kan? Ya. Kita ini hanya pengetahuan tambahan, nanti kalian dalami ya, bisa kalian cari di literasi ya, baik di pustaka internet dan pustaka di kampus atau pustaka di kampus daerah. Udah jadi anggota perpustakaan daerah? Belum ya? Jadi kalau saya dulu tuh wajib ikut perpustakaan daerah, juga perpustakaan kampus, ada perpustakaan universitas, 3. Mengapa? Karena buku-buku itu bisa kita raih di situ. Sekarang ada perpustakaan yang namanya Maya. Jadi kalian bisa berlangganan, kalian bisa pinjam ya, puas bukunya di situ. Atau kalau sekarang masih bisa download, misalnya kitab hukum kanonik kalian download, ya bisa download Katekismus Gereja Katolik. Saya ada download Katekismus Gereja Katolik, entah kemana, itu tebal tuh. Buku aslinya segini nih. Ya. Kalau kita bisa download, sekarang kita harus download. Jadi buku-buku yang menyangkut ini, mata kuliah kalian download lah. Ya. Kalau sejarah gereja Indonesia tuh banyak beli. Ya. Kalau sejarah gereja Katolik itu agak sulit dicari. Nah itu makanya nanti terakhir kalian buat diktat tuh. Diktatnya kalian pakai seumur hidup. Nanti disempurnakan lagi dengan referensi-referensi yang ada. Maka sebenarnya setiap kalian selesai, harusnya ada diktat-diktat sendiri. Supaya nanti kalau kalian misalnya jadi dosen atau jadi guru atau jadi penceramah, udah ada. Kalian tidak perlu cari-cari lagi. Kalian tinggal simpan di internet saja. Buka. Yang penting passwordnya diingat. Taruh di email. Ya. Itu tips ya. Ya kan kita tidak tahu. Saya nanti ngomong dengan calon profesor kali dia. Kan begitu. Pergi jadi ke Zimbabwe, jadi tahu Zimbabwe, Zaire, Kongo, pergi ke Afrika Utara, pergi ke Mongolia. Di dunia ini ada satu negara, satu aja umat Katolik ya, itu nomor berapa gitu ya. Kalian lihat di YouTube tuh ada, ya, ada yang mengulasnya. Hanya satu aja deh Katolik, negara. Jadi di setiap negara tuh tetap ada orang Katolik. Yang lainnya itu Kristen karismatik. Dia sendiri aja Katolik di situ. Baik, kita lihat sejarah gereja abad ke-7 ya. Pada abad ke-7 perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik. Nah itu. Dalam ilmu sosial dasar kan sudah dapat penjelasan bahwa interaksi sosial itu ya menghasilkan cabang-cabang kegiatan lainnya. Ya. Ini kan ilmu sosial dasarnya kan A semua nih. Berarti kalian harus menguasainya tuh. Kan saya kasih catatan lengkap tuh waktu itu. Jangan pula catatannya disimpan dalam karung. Ada yang print out, ada yang nyimpan di itu kan. Kan saya kasih lengkap itunya. Ya kan, dengan buku-bukunya tuh. Ya. ISB. Ya kan? Disimpan. Jadi kita punya namanya literatur maya atau perpustakaan sendiri. Sekarang perpustakaan tuh saya nyimpan buku aja agak repot, rayap banyak makannya. Ya. Jadi lebih baik kita simpan di perpustakaan internet. Di mana? Email-email gitu kita buat email. Ya. Jadi kalian punya ya banyak buku.
Downloadlah buku itu banyak-banyak sebelum itu berbayar. Ya. Kalau udah berbayar, repot. Ya, kadang bayar 20.000, 10.000. Kalau buku-buku yang kira-kira banyak dicari itu akan berbayar. Kemudian jurnal-jurnal orang, ya taruh. Enggak apa-apa. Karena itu penting nanti untuk kalian dalam proses pengajaran. Nah ini ya, jadi pada abad ke-7 perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, ya, lalu ada perubahan teologis dan perubahan ekspansi agama lain, terutama Islam. Nah, jadi pada abad ke-7 itu. Itu secara garis besar saja. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah gereja pada abad ke-7. Ini saya hanya catat yang garis besarnya saja ya. Karena ini saya tidak ngajar sejarah gereja dunia, tapi saya ngajar sejarah gereja Indonesia, lebih khusus sejarah gereja Katolik Indonesia. Yang pertama, kekristenan di Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Jadi ada Romawi Barat, itu di Roma, sedangkan kalau Bizantium itu di Konstantinopel, di daerah Turki. Ya. Jadi Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius tahun 610 sampai 641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia, Sasaniyah, dan kemudian dari ekspansi Islam. Pada masa ini terjadi kontroversi monoteistisme, ya. Sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodok dan kaum monoposit, ya, monofisit, dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Jadi sebenarnya aliran-aliran yang menyimpang itu atau aliran-aliran yang sesat itu sebenarnya sudah ada. Dia membuat tafsir-tafsir sendiri. Sama seperti kayak Theotokos. Theotokos itu kan Bunda Maria adalah Bunda Allah. Itu adalah dogma Katolik yang tak terbantahkan bagi gereja Katolik Roma. Theotokos. Ya, ingat, Bunda Allah. Bukan hanya Bunda Kristus. Jadi ada gereja yang menurunkannya hanya Bunda Kristus. Kita Theotokos. Jadi banyak ensiklik atau ya ajaran-ajaran gereja yang harus kita download. Contohnya misalnya ya, dokumen Konsili Vatikan kedua. Itu kalian harus punya. Karena dokumen Konsili Vatikan kedua itu ya, itu luar biasa. Nanti pada akhir setelah mid itu kita akan singgung sedikit ya. Nah, selanjutnya ya, Konsili Lateran 649 di Roma akhirnya menolak monoteistisme. Jadi ditolak. Jadi konsili itu adalah ya sidang para pemimpin gereja, para uskup ya. Para uskup sedunia ya. Nah, biasanya sekarang para uskup itu ya, karena sudah banyak, dia diwakilkan oleh kardinal. Ya. Atau beberapa uskup yang ditugaskan memang untuk mengikuti itu. Ya. Jadi konsili ini menolak yang namanya monoteistisme. Jadi memiliki satu kehendak ilahi, tidak. Ya. Kemudian yang kedua, penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat dan umat Islam mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Makanya ya, kita masih bisa melihat sampai sekarang itu ada Kristen di Timur Tengah, Kristen di Afrika Utara, Kristen di Persia ya. Apalagi Persia itu ya Nestorian ya. Kota-kota Kristen penting seperti Yerusalem 638. Kita ingat ya, minggu lalu saya sudah singgung. Ini si Ano ini duduk depan ya. Saya bertiga nih. Saya agak risih melihatnya di situ gitu. Yang ini ngantuk, yang ini mengantuk, si Arnold depan ya. Biar melihat muka saya kan jadi terngiang-ngiang seumur hidup. Kan ada lagu dangdut, terbayang-bayang di mata. Maju Dot, Arnold Schwarzenegger. Jangan situ dong, ndak nampak. Saya ndak nampak dengan kamu, silau. Dah lama ndak lihat wajahmu. Semangat Not. Kemudian Antioquia 637. Di mana Antioquia tuh letaknya? Di daerah Turki lah. Istanbul kah? Cek nanti. Sekarang. Dan Alexandria.
Atau di Yunani Antioquia tuh. Umat Kristen tuh muncul di kota Antioquia. Nah, nanti cek ya, supaya kita tidak keliru. Betul? Nah, lihat di kitab sucinya. Jangan lihat di ini. Ya, dulu ada 4 kuskupan yang paling awal itu. Kuskupan Yerusalem, kuskupan Antioquia, kuskupan Alexandria, dan kuskupan Roma. Ya. Tetapi 3 kuskupan ini, atau 3 daerah Kristen ini, ya jatuh ke tangan Muslim. Banyak komunitas Kristen di bawah pemerintah Muslim mempertahankan keyakinannya, tetapi harus membayar pajak khusus. Jizyah, itu pajaknya. Jadi sampai sekarang pun ya orang-orang Kristen tetap bertahan. Kemudian kekristenan di Eropa Barat. Ini saya ambil garis besarnya ya. Di wilayah Eropa Barat, kekristenan berkembang di bawah pengaruh kepausan Roma dan misionaris dari Irlandia serta Inggris. Jadi pengaruh di Eropa Barat itu karena kepausan di Roma dan misionaris dari Irlandia dan Inggris. Bahkan Katolik Irlandia itu luar biasa ya. Katolik Irlandia itu, kalau kalian baca sejarahnya itu begitu militan. Lalu kita tahu Santo Agustinus dari Canterbury, wafat 604, dikirim oleh Paus Gregorius Agung untuk mengkristenkan Anglo-Saxon di Inggris. Ya. Politik, budaya, dan keyakinan orang Inggris. Kemudian Raja Edwin dari Northumbria 627 dan Raja Oswald dari Northumbria 634 sampai 642 memainkan peran besar dalam penyebaran Kristen di Inggris. Ya. Kalau raja itu udah menjadi pemeluk Kristen, ya rakyat-rakyatnya tetap tinggal ikut. Begitu. Ya, ini kan karena monarki. Selanjutnya gereja di Afrika dan Timur Tengah. Di Mesir, gereja Koptik tetap kuat meskipun berada di bawah kekuasaan Muslim. Ya. Di Ethiopia, kekristenan tetap bertahan di bawah kekaisaran Aksum. Ethiopia. Kemudian gereja Nestorian di Persia dan Asia Tengah masih berkembang meskipun mengalami tekanan dari Muslim dan Zoroastrian. Ya, sekarang kalau kita tahu gereja Nestorian itu mungkin ya, nanti supaya saya tidak keliru, itu gereja-gereja Ritus Timur lah. Nah, dapat nih kesimpulannya. Jadi saya langsung saja to the point. Abad ke-7 adalah masa transisi besar bagi gereja. Jadi transisi besar tuh abad ke-7, ya. Sementara gereja Bizantium menghadapi tantangan internal dan eksternal. Jadi di Kuskupan Bizantium itu terjadi tantangan internal dan eksternal. Gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus. Jadi ritus Roma itu berkembang. Sementara itu ekspansi Islam mengubah lanskap politik dan agama di Timur Tengah dan Afrika, menyebabkan banyak komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Ya, itu terjadi sampai sekarang. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke sejarah gereja di Nusantara abad ke-7. Jadi kita lihat abad ke-7 ini. Karena ada ya semacam, ya ini bukan mitos ya, suara burung. Pada abad ke-7 tidak ada bukti konkret tentang keberadaan komunitas Kristen atau gereja yang berkembang di Nusantara. Ya, kita kalau tidak ada bukti ya tidak ada cocokologi. Ya kan? Ngapain kita cocokologi kan begitu. Namun beberapa indikasi menunjukkan bahwa Nusantara sudah memiliki kontak dengan komunitas Kristen dari luar, terutama dari Persia dan India. Ya, karena Kristen Nestorian tadi dari Persia itu, dia pedagang, ya pastilah ketemu. Yang pertama, pengaruh pedagang Persia dan India. Pada abad ke-7, Nusantara khususnya Sriwijaya, Sumatera sudah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan berhubungan dengan berbagai bangsa termasuk Persia dan India. Nah, disitulah interaksi orang Kristen dengan pengikut-pengikut Buddha dan Hindu itu ketemu. Dalam sejarah kekristenan di Asia, gereja Nestorian yang berasal dari Persia sudah menyebarkan ajarannya ke wilayah-wilayah Asia, termasuk India dan Cina. Nah, maka wajar-wajar saja daerah-daerah itu ya memahami ya Yesus Kristus dalam gereja Nestoriannya. Ada kemungkinan bahwa pedagang atau misionaris Nestorian singgah di beberapa pelabuhan Nusantara seperti di Sumatera atau Jawa. Ya pastilah. Kota dagang kan. Meskipun tidak ada bukti tertulis yang pasti mengenai keberadaan komunitas Kristen pada masa ini. Ya artinya
ya. Karena memang kalau dicari, ya, jejak rekam kuburan-kuburan juga sudah pada berhilangan ya. Tetapi kalau kuburan-kuburan yang sifatnya dari batu, ya, simbol-simbolnya bisa dicari. Selanjutnya bukti arkeologis yang berpotensi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa terdapat prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara yang menunjukkan kemungkinan pengaruh Kristen. Ya, disebut prasasti Nazaret. Namun bukti ini masih diperdebatkan dan belum bisa dikonfirmasi sepenuhnya. Selain itu, pengaruh kuat Hindu-Buddha di Nusantara, terutama dari Kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara, membuat kemungkinan berkembangnya gereja Kristen sangat kecil pada masa itu. Pada abad ke-7 ya baru survei, baru observasi, nanti dibuat catatan. Daerah ini bisa dikembangkan untuk misi pada tahun berapa. Gereja Katolik itu begitu dia. Tidak berpikir, gereja Katolik itu berpikirnya 1000-2000 tahun ke depan. Nah, 100 tahun ke depan. Pada umat Katolik di Kalimantan Barat 100 tahun, nanti kita akan ada sekolah tinggi agama Katolik negeri. Ah, ini. Itu hasil apa? Hasil sejarah. Sejarah. Bagaimana pentingnya pendidikan kaum awam, para katekis ini, untuk mendekatkan diri. Terutama untuk umat Katolik nomor 2 terbanyak di Indonesia. Ya. Sampai dari Mina datang. Siapa namamu? Aprina Muna ya. Ini kan? Ya lebih enak kan begitu, sebut nama daerah kan. Aprina banyak. Ya kan, bisa jadi Aprina dari Bengkayang, Aprina dari Skadau, Aprina Muna. Siapa tahu saya ke Muna ketemu dia kan nanti. Saya tidak pernah bercita-cita ke Medan, tapi tiba-tiba ke Medan. Saya tak pernah bercita-cita ke mana? Ke Kupang. Ke Kupang juga begitu. Ya kan? Saya tidak pernah bercita-cita ke Ambon, bisa ke Ambon kan begitu. Itu karena tadi pelayanan tadi. Ya, wartakanlah sampai ke ujung bumi kan begitu. Kalau Naca kan dari Capkala kan, Naca Capkala kan begitu. Ya enak kan. Arnold dari mana kok? Sinakin. Apa kamu? Sidas. Oh, Karangan. Nah, ada pantunnya tuh. Dari Karangan sampai Sompak ya, tuh dari Sompak sampai Karangan. Oh, Sompak sampai Menjalin. Kalau mau pergi ke Sompak kan lewat Karangan dulu. Kamu anak muridnya Pak Agus ya? Agustinus, bukan? Kamu di Karangan di mana? Di Karangan masuk arah Songkok. Memanglah. Sungai perempuan. Oh, sungai perempuan. Sei laki. Nah, kan ditulisnya sei laki. Kalau sei itu di Kupang tuh ya kan? Waktu pergi ke Malang ada pula orang jual sei. Nggak perlu disebut lah. Ini susah. Ya. Nah itu ya. Jadi persoalannya di situ. Kita survei. Capkala ini belum jadi paroki. Padahal sudah diusulkan terus ya. Perlu doa dan semangat ya. Daerah Bengkayang yang satu-satunya masuk paroki Singkawang. Ya memang dulu diolah paroki Singkawang. Tapi paroki San Montrap sudah. Paroki Semalantan sudah. Jadi kan harapan itu kan setiap kecamatan jadi paroki. Paroki Jagoi Babang sudah, paroki Sanggoledo sudah, paroki Ledo sudah. Ya kan? Nah, paroki Bengkayang sudah, ya kan? Sudah berapa paroki itu? Dari dulu satu paroki aja. Ya. Nah. Belum lah. Dulu memang mau dicari tanah di situ. Yang ada paroki Serimbu ya. Sekarang udah 36 paroki kali. Nah, berikutnya hubungan dengan Cina dan kekristenan di Timur Jauh. Jadi pada abad ke-7, kekristenan khususnya Nestorian telah sampai ke Cina. Bukti keberadaan mereka ditemukan dalam prasasti Xi'an, ya,
635 Masehi ya, yang mencatat masuknya agama Kristen Nestorian di Tiongkok. Jadi di Tiongkok itu ada prasastinya bahwa kekristenan itu udah masuk pada abad ke-7. Mengingat hubungan perdagangan yang erat antara Cina dan Nusantara, ada kemungkinan bahwa pengaruh Kristen juga sempat masuk ke Nusantara meskipun tidak meninggalkan jejak yang jelas. Ya, jadi pengaruhnya pasti ada. Jadi luar biasa saudara-saudari itu. Ya, bagaimana kita bisa melihat perkembangan kekristenan itu. Nah, kesimpulannya bagaimana? Pada abad ke-7 belum ditemukan bukti yang kuat mengenai keberadaan gereja atau komunitas Kristen di Nusantara. Ya, kalau ada perdebatan di YouTube ya memang tidak ada buktinya memang. Karena itu udah tahu berapa buktinya. Sekarang aja abad ke-21. Ya, 21 kurang 7 berarti ya sekitar 15 abad. 15 abad tuh 1500 tahun. Nyari buktinya tuh susah. Tapi kata kalau orang pacaran, belahlah dadaku, ya. Matilah nanti. Ya kan? Benci, benar-benar cinta. Ya kan? Mantap ya. Setia, setiap tikungan ada. Nah ini ya, namun kontak perdagangan dengan pedagang Persia, India, dan Cina sudah mengenal kekristenan menunjukkan kemungkinan bahwa ajaran Kristen sudah mulai dikenal meskipun belum berkembang secara luas. Perkembangan kekristenan di Nusantara baru benar-benar terlihat pada abad ke-14 hingga 16 dengan kedatangan bangsa Portugis. Nah itu yang terdapat bukti. Saya sudah pergi ke Ambon, ke Maluku, menginjakkan kaki di gereja Katolik yang didirikan oleh bangsa Portugis Katolik. Setelah itu dia berubah menjadi gereja Kristen Protestan. Dan sekarang tidak ada umatnya. Gereja tua namanya. Ya. Jadi luar biasa tuh. Lupa saya nampilkan fotonya di situ. Jadi saya sudah menginjakkan kaki di gereja yang didirikan. Ya, atapnya pun masih dari ijuk ya. Ya luar biasa. Bisa. Ada di YouTube saya tuh. Di YouTube awal-awal saya tuh. Cari ya sendiri. Ya, sampai dengan masjid tuanya. Ya. Jadi keberagaman di Indonesia ini begitu luar biasa. Jadi di Indonesia ini tidak ada masalah agama sebenarnya ya. Masalahnya adalah penguasa yang membatasi kebebasan beragama zaman dulu. Nanti kita lihat. Berikutnya kita masuk ke ini udah tadi kan? Pengaruh ini udah ya? Udah ke belum? Belum nih. Belum kan? Udah apa? Beda nih. Dicatat udah? Ya kita singgung lah. Udah belum? Udah. Lanjut ke inilah ya. Ya. Ya kalau udah kan gampang kan. Nah, misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Misi Katolik pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda, peran tarekat misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Berikut beberapa poin utama mengenai misi Katolik pada masa kolonial Belanda. 1. Awal misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Nah itu. Nah, udah? Udah semua? Sampai serikat ini udah? Nah? Sampai mana? Kontribusi? Udah? Dah, lanjutlah.